Ya tetap prioritasin pekerjaan utama lo. Kalau misalnya lo ada waktu senggang, gunain waktu lo buat yang produktif gitu. Betul. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu nih, sohib lama gue, Pipo. Oke, Mas Apa Bin, kabar? apa kabar? Sehat, Bu? Sehat. Gimana? Alhamdulillah. Wah, nih jadi Gimana? gue dari kemarin udah pantau nih channelnya Gue dipantau nih, guys. Mas Bin gitu kan. Kebetulan kita juga sama-sama baru ya, Nah. jadi sama-sama baru bangun channel. Terus kebetulan diundang langsung ke studionya Mas Bin. Keren banget ya kalau misalnya kalian lihat setupnya. Nah, nanti juga mungkin gue bakal kasih lihat juga ke kalian setupnya Mas Bin kayak gimana sih kayak gitu. Jadi kalau keren sih Mas Bin untuk studionya gitu, dan gue juga tonton nih apa namanya untuk channelnya Mas Bin kayak gitu Mas Bin. Di sini juga Pipo juga buat YouTube, guys. Channelnya namanya Tito APR. Dia tuh untuk mendesain kayak gimana, Bu? Boleh dijelasin? Kalau project saat ini sih lebih kayak ke renovasi rumah. Gue ngerokok santai ya. Oh, santai sih. Kayak misalnya renovasi rumah, interior dan lain-lain. Jadi sebenarnya sih ini gue buat bangun channel gue juga ya Mas Bin, kayak buat inspirasi buat anak-anak muda aja. Mungkin kan sekarang udah di umuran gue nih, misalnya teman-teman gue kan udah mungkin banyak banget yang udah mau mulai married, terus habis itu mau berpikir untuk bisa beli rumah, terus isi perlengkapan rumahnya biar kelihatan estetik ya, tentu ya anak-anak muda. Itu semua dibahas di channel lo tuh? Iya, itu semua dibahas di channel gue, gimana caranya tetap kita bisa low budget lah kita bikinnya. Nah ternyata antusiasnya lumayan Mas Bin gitu. Iya sih, gue ngeliat lo kece sih, Bo. Iya gitu, jadi kayak sekarang malah lebih banyak projectnya dari YouTube gue itu kayak gitu ya. Nah kalau Mas Bin sendiri kayak gimana nih? Kalau Mas Bin? gue agak sangat sibuk untuk kantor. Agak sibuk untuk kantor, terus gue juga jalanin studio, gue juga ngebangun studio. Terus ini podcast cuman sekedar sharing. Kayak istilahnya ya untung-untung dilihat sama penonton, banyak yang lihat gitu ya. Ya iseng-iseng berhadiah lah Iya. Bentar lagi AdSense ya. Amin ya. Amin. Oke, jadi sebenarnya gue juga apa namanya for info juga, gue juga full time kerjanya di salah satu perusahaan. Mungkin karena kita sekarang lagi pandemik ya. Jadi gue juga di sini kenapa sama Mas Bin juga kayak kita juga mau sharing ya Mas Bin ya. Sebenarnya kayak misalnya kita di sini tuh kayak mau ngasih tahu ke kalian bahwa kalau misalnya pandemik tuh kita bukan berarti kita diem aja gitu dan nggak produktif gitu ya nggak sih Mas Salah Bin banget gitu sih kalau mikir yang kayak gitu ya. Iya, makanya kayak beberapa bulan ini kan gue muter otak juga nih Mas Bin, karena di rumah gue juga lagi ada renovasi dan lain-lain. Kebetulan jadi konten lah, dan akhirnya mungkin jadi tambahan lain gitu loh di luar gaji kita yang full time di perusahaan gitu kan. Nah jadi ya buat kalian juga mungkin bisa ini ya, bisa berpikirnya sampai ke sana ya. Jadi nggak cuma diem aja bangun tidur siang terus mentang-mentang WFH gitu. Nah jadi tetap semuanya produktif ya. Kalau misalnya kita prioritasin full time pekerjaan kita di kantor kita ya kita selesain dulu. Tanggung jawab pertama. Terus habis itu setelah udah jam kerja kita udah lewat, tugas kita udah selesai, ya kita kerjain lah sampingan kita kayak gitu guys. Jadi nggak mustahil lo punya kerjaan, terus lo punya kerjaan tetap nih, tapi lo punya sampingan di luar, dan ayolah bangun ya. Lo kan nggak terus lo jadi karyawan atau apa gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau gerak produktif. Ayo produktif ya. Jadi jangan cuman ya, kalau misalnya kalian yang nonton di channel ini juga kalian mungkin bisa terbangun ya. Habis ngelihat nih kita habis sharing-sharing di sini gitu kan. Jadi gue juga di sini pengen tahu sebenarnya Mas Bin tuh di belakang ini ada apa sih? Nah gitu, terus habis itu gue nih di belakang ini ada apa sih? Mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat kalian kalau semisalnya kalian tuh kira-kira, tapi kan gue nggak bisa kayak gitu. Menyesuaikan apa yang kalian bisa gitu ya Mas Bin ya. Banyak banget kan sebenarnya. Banyak banget. Kayak bidang gue sama lo juga kan beda nih. Beda gitu. Tapi kita nemu. Gitu. Po, gue mau nanya nih Po.
Tuh misalnya lo nih, misalnya kalau lagi desain, misalnya kamar, kan milenial kan, kamar minimalis tapi enak buat tidur, enak buat kerja. Itu budgetnya berapa sih Po kira-kira Po? Nah biasanya sih kalau misalnya kalau kebetulan gue juga kan udah ada workshop sendiri ya, gue juga ada workshop sendiri baru buka setelah pandemik ini, akhirnya gue memberanikan diri untuk buka. Kalau lainnya kan semuanya tutup ya gitu, tapi gue di sini malah memberanikan diri untuk buka aja dulu gitu. Terus habis itu antusiasnya ternyata lumayan. Nah kalau misalnya dari yang Mas Bibin tanya, satu kamar biasanya dekor gimana sih? Kalau sebenarnya banyak banget kan sekarang yang lagi ramai karena pandemik, mereka mau dekor kamarnya kayak gitu-gitu. Ya tergantung budget, misalnya di bawah minimal ya, paling minimal itu bisa spend 500 sampai 5 juta tuh bisa keluar sih Mas. Itu udah bagus tuh ya. Itu udah bagus banget. Udah enak ya. Gitu. Jadi guys, dengerin guys. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak cuma kamar sih Mas Bin. Jadi kebetulan ternyata dari channel gue ini, project rumah gue ini ternyata ada juga nih beberapa dari subscriber gue ternyata mereka antusias dan minta dibuatin desainnya sampai ke produksinya kayak gitu. Nah itu di luar kota bahkan Mas Bin gitu. Jadi tuh. satu rumah lagi udah bukan kamar lagi gitu lagi, ya. Jadi gila, yang tadinya mainnya di interior sekarang malah serumah gitu loh. Jadi klien-klien lo banyak ibu-ibu gitu ya Bapak. Satu banyak ibu-ibu. Tapi yang gue seru sih. Tapi yang gue hebatin tuh ada beberapa klien tuh yang masih milenial, masih umurnya muda, tapi dia punya rumah gede banget, dia penghasilannya besar. Nah, gue agak respect juga sama yang seperti itu kayak gitu, dan menghargai sebuah desain. Nah, itu tuh yang susah tuh. Itu susah kan? Itu susah nah, tuh. dia menghargai sebuah desain dan prosesnya gitu. Dan tuh guys, mau membayar lebih. Nah, kan intinya gitu Mas Bin. Jadi ilmu itu susah didapat, kita perlu kuliah, perlu apa dulu, prosesnya ada dan hasilnya juga ada, bisa dinikmatin. Betul Mas Bin. Oke, nah kalau misalnya gue kan backgroundnya sekarang udah jelas nih gue ya. Kalau gue interior, sekarang renovasi juga, dekorasi juga gitu ya. Terus YouTube channel juga gue lagi bangun gitu ya. Nah kalau Mas Bin sekarang kayak gimana nih Mas Bin? Gue kan pengen tahu banget nih. Kalau kalian tahu nih kayak Studio 63 tuh udah pasti hits banget. Setiap orang gue nggak pernah nggak lihat pasti pernah foto di studio ini. Nah ini orangnya gitu kan, behind the man-nya tuh ini gitu. Jadi gini Po, Gimana? Gue bangun Studio 63 itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu gue bangun ya. Just sosial media. Taunya orang-orang taunya juga dari sosial media, dan itu cuman Instagram. Instagram dan Facebook, tapi Facebooknya nggak jalan. Facebook malah nggak jalan ya? Facebooknya malah nggak jalan. Guenya malas. Ya pokoknya liatnya IG aja. Udah gitu, ya udah pas udah jalan, gue masang rate di bawah standar. Tapi lo dapat fasilitas yang bagus dari gue. Lo dapat outdoor, lo dapat indoor, semuanya. Bisa lo pakai semua. Dan lampu untuk lampu video, untuk lampu foto, gue ada semua lengkap. Jadi memanjakan klien lah guys. Mungkin gue bisa tour ya studionya. Bisa ngomong. Nanti di next di video ini nanti kan ada di channel gue juga. Nanti gue bakal bahas juga kan, nyambung nih, ya kan. Nah kalian kemarin banyak banget yang nanya studio foto tuh akan kayak gimana sih. Ada kemarin yang nanya di channel gue. Gue akan bahas nih di Studio 63 nanti bentuknya akan seperti apa. Betul. Nah yang Mas Bin ceritain tadi, kita lihat speknya apa aja, worth it apa enggak, harganya berapa, kita tanya langsung ke orangnya. Kayak gitu ya Mas Bin. Siap. Tapi selama pandemik ini gimana Mas Bin? Ada banyak juga yang foto atau gimana? Selama pandemik gua balikin untuk yang sewa studio itu sekitar 8 sampai 10 klien gue balikin DP-nya. Lumayan ya? Gila lumayan ya. Berarti DP udah masuk tuh, mau nggak mau gue balikin. Terus untuk set jopan sekitar 4, 5, 6 something lah, 6. Gue balikin DP, ya udah. Padahal gue udah mikir, gue mau beli ini, tapi tetap ya. Ya udahlah, ya namanya pandemik ya kan. Ya udah gitu aja deh guys. Berarti
dari situ lu punya gagasan lain dong. Punya. Untuk apa lagi? Nah, untuk apa lagi? Abis itu apa produktivitas lu selain Abis itu gue jalanin podcast ini. Nah, itu dia. Berarti kan kita tuh nggak berdiam diri, guys. Gak berdiam diri, guys. Gitu. Gerak terus pokoknya. Gerak terus. Jadi di mana celahnya, di mana ada potensinya, gas terus. Gas ya terus. Kan? Jangan ada cuman tidur nyantai aja kayak gitu. Tidur, ya? bangun, makan, tidur lagi. Iya, gendut. kayak gitu. Sama kayak gue sekarang gendut. Nah, ya sama juga halnya kayak gue sih Mas Bin. Kayak misalnya gimana? Sekarang kan justru di masa pandemik ini lebih hektik ya sebenarnya. Kalau misalnya kita di kerjaan full time kita ya, full time kerjaan kita tuh sebenarnya lebih hektik, bener nggak sih Mas Bin? Bener. Ya jadi semuanya kita lebih extra effort juga sebenarnya. Parah sih. Cuman kan kita di sini ada keterbatasan. Maksudnya keterbatasannya dalam arti kan kita juga punya ya, ada kebutuhan nih kita kan di tiap bulannya juga pasti kalian merasakan kan efek pandemi ini dari penghasilan kalian pasti berkurang. Gaji dipotong. Iya, project itu pasti berkurang gitu kan. Nah, makanya kita gimana caranya nggak bisa berdiam diri gitu ya Mas Bin ya. Harus gerak. Di lain kita harus tanggung jawabnya kita selesaikan. Setelah itu ya kita harus berpikir lagi ya. Benar. Lebih effort kan, malah Lebih effort. sampai malam garap. Wah, Video lu pasti parah malam kan. parah. Untuk ngelihat soundnya kita cek itu Ya kayak gitu. di mana gitu. Jadi bukan berarti ya pandemik itu ngebatasin kalian kayak ya udah cuma sampai sini doang gitu. Jangan guys. Gue pertama juga awal mikir begitu sih. Mikir gitu kok kayak gue pandemik apa sih? Semuanya off. Yang hidup cuman online. Ya udahlah kita garap yang online aja lah. Gitu dong. Gitu. Oke. Nah, gue juga sebenarnya di sini datang di sini juga ngelihat kan Mas Bin juga kan progresnya lumayan nih kan dari YouTube itu kan lumayan. Dari setupnya gue juga wah gila keren banget setupnya gitu. Jadi bener-bener niat kan gitu. Nah, maksud gue totalitas ya gitu. Jadi nggak semua yang kalian pikirkan tuh kayak ya udah gue nggak punya alatnya gini sebenarnya bisa aja ya Mas Bin ya. Bisa Kalau aja. kalian lihat setupnya kayak begini ya Mas Bin ya. Kalau gue pribadi ya Mas Bin ya, gue selama ini take record YouTube dan lain-lain itu masih di handphone Mas Bin gitu. Jadi bukan jadi batasan sih kalau misalnya kalian belum ada studio setupnya seperti ini ya nggak jadi batasan ya Mas Bin. Tergantung dari orangnya sama niatnya gimana. Yang penting niat dulu sih. Kalau gue karena sangat menghargai karya, sebuah seni, sebuah gambar itu gue sangat menghargai, makanya gue maunya totalitas ya begini aja gitu loh. Dan hasil gue ya begini gitu. Ya gue nggak mau yang karena gue bergerak di dunia kayak ya fashion, fotografi atau ya yang lainnya ya gue pinginnya ya kelihatan ya dilihatnya enak gitu. Manjain mata gitu Mama. Nah ini yang bikin bisa jadi rame nih Mas Bin. Gimana? Selama pandemi kan kita penghasilan berkurang, tapi kan kita cari nih opsi-opsi pundi-pundi lain ya Mas Bin nih. Bisa nggak perkiraan nih Mas Bin nih? Ini kalau masalah angka nih pasti banyak nih yang nonton nih. Nah masalah angka nih, masalah project kita nggak sebutin spesifik deh gitu ya. Kita nggak sebutin spesifik. Kisarannya kira-kira selama pandemi ini. Jadi kalian biar jadi gambaran. Ada potongan, tapi kalau misalnya kita aktif, tapi kita bisa dapat pundi-pundinya itu kira-kira berapa banyak Mas Bin? Gue untuk selama pandemi 3 bulan ini ya, cuma 3 bulan ini ya. Project ya, ini project. All selain gaji kantor ya 15. Tuh, bayangin guys, 15. Ya, jadi bukan berarti batasan buat kalian nih ya. Kalau misalnya kalian tuh mikir ada potongan pandemik terus jadi nggak semangat lagi atau gimana kan? Kalian bayangin angkanya segitu tuh. 15 sebulan dan lo di rumah aja. Dan itu kerjaan lo beres, set job beres. Kayak gitu. Tapi gue juga mau sharing Mas Bin. Tapi dengan pandemik ini kan gue juga jadi muter ya. Jadi dari YouTube terus tiba-tiba banyak project yang datang dan gue juga mikir oke, ini bisa dikerjain. Jadi gue kalau weekend project gue biasanya namainnya gitu. Jadi kayak weekend project gue itu per 1 minggu itu profitnya lumayan Mas. Iya, gue sih gue gini aja kok. Gue aja yang di rumah sekedar ngurus set job, edit, habis itu foto bla 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 lah, katalogan. Terus dibandingin lo yang ngerjain rumah
pasti lebih dari 15 juta, iya nggak? Lebih. Iya kan? Lebih Mas Bin. Lebih kan? Tuh guys, ada yang lebih gila. Bocoran aja nih ya guys, bocoran ya guys. Gua ngerjain proyek 1 minggu dengan 2 proyek itu tembus di angka 70-an lebih Mas. Wow, 70 juta seminggu. Guys, bayangin. Gara-gara pandemi. Lo kalau nggak ada pandemi, lo diem aja kan betul, kantor betul Mas Bin. Ya, jadi sebenarnya tuh kalian jangan kayak ya udah stuck di situ aja gitu nggak sih? Ya kan? Benar. Bukan berarti gini. Ya udah gue pede dengan usaha gue, enggak juga. Jadi kalau misalnya gue juga masih ada gambling sih kayak Mas Bin ya. Jadi kayak ya tetap prioritasin pekerjaan utama lo. Kalau misalnya lo ada waktu senggang, gunain waktu lo buat yang produktif gitu ya. Soalnya jujur aja gue selama awal-awal pandemi itu kayak kita kan masih sering conference, sering ada update pekerjaan. Terus habis itu kan ada gap waktu, pasti kan gue kayak main game, terus malamnya main game lagi. Ngurusin gitu kan. bini. Iya, ngurusin bini gitu kan. Nah, terus tiba-tiba kayak menurut gue nggak guna aja waktunya gitu Mas Bin kayak gitu. Terus akhirnya gue memutuskan gue harus putar otak nih gimana caranya kayak gitu dengan skill yang gue punya ya kayak gitu ya. Guys, nih gue kasih bocoran, dia jago banget ya buat setting untuk setting store, setting tempat. Wah kacau deh. Nah, event lo nih gue rekomen nih Tito APR udah. Nah, gue juga nanti bisa ya Mas Bin ya. Gue nanti promosin jadi ada ada workshop gue dan nanti ada sosial media gue juga sama ada YouTube channel gue. Nanti bisa lihat aja kalau misalnya bagi kalian yang mau lihat project-project apa aja yang lagi berjalan bisa ya nanti kunjungin ke channel gue gitu. Langsung channelnya Tito APR. Oke, nanti mungkin di deskripsi juga ya kita saling share nanti untuk di ini. Jadi buat kalian yang mau tahu update-nya dengan Mas Bibin, dengan gue juga bisa tahu ya biar lebih detail kayak gitu. Jadi sekali nonton lo dapet 2 channel yang istilahnya membangun lah. Yes. Biar melek aja. Pandemi nih utang sana sini enggak kok, jangan utang, lo kerja. Yep. Yang penting lo kerja, lo ngerjain sesuatu ada bayarannya. Betul. Kerja keras nggak ingkar, Bes. Betul. Oke. Nah, terus kan tadi kita udah bahas project-project gitu kan, terus produktivitas kita juga udah kita jalanin. Jadi sebenarnya gue sama Mas Bin tuh lagi aware-nya masalah ini ya, untuk kita kaum milenial nih. Di umur-umur kita kan udah sama nih Mas Bin ya. Jadi mungkin kalau yang nonton kalian ini average-nya udah di atas 20-an semua mungkin di channel ini gitu. Jadi mungkin sekarang udah fokusnya lebih banyak ke orang-orang udah mulai pernikahan kayak gitu, wedding terus habis itu nanti kalian wujudin rumah impian kalian, kendaraan kalian, keluarga kecil kalian. Nah, mungkin nanti di satu sisi juga gue juga mau ngasih tahu juga nih, mungkin beberapa milenial kan banyak hura-hura gitu ya Mas Bin ya, banyak hura-hura kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya boleh aja kayak kita hura-hura tapi jangan terlalu banyak ya Mas. Jangan terlalu banyak. Karena gue ngerasain jangan kelewatan kayak kita. Nah, tadinya kita lebih ya, seminggu 2-3 kali ke pedal ya kan. Nah, pada akhirnya juga gua sampai saat ini mungkin kita baru ketemu lagi ya. Karena emang bener-bener gua efisiensi banget waktu itu. Jadi gua bener-bener wujudin untuk gue gimana caranya merit, gue gimana caranya punya rumah dan mengurangi itu semua. Akhirnya gue dapat semua Mas Bin. Semua ya. Seandainya dulu itu lo tabung mah gila ya, Boy. Gila kayaknya Mas Bin. Jadi ya Mas Bin ngerasain lah ya gitu. Ngerasain lah ya. Nah, mungkin kalian yang masih bergejolak sekarang, kalau kita mah kayaknya udah seminggu sekali juga udah capek kali ya gitu ya. Kalau yang masih bergejolak mungkin masih seminggu 3 kali kayaknya. Enggak apa-apa. Jalanin aja dulu sampai happy dulu biar puas dulu ya. Puas dulu. Gitu. Ntar ketemu capeknya udah pasti. Enggak. Lagi di mana? Gue lagi di rumah, kesini dong. Enggak, gue di rumah aja. Pasti gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat ya Mas Bin ya. Nah, nanti kedepannya nih kalau gue kan ngebahas tentang semua yang berbicara dengan kehidupan nih, kehidupan milenial gitu, dari semua dream-dreamnya gue tuh gimana caranya ngasih inspirasi dengan low budget, dengan gaji pas-pasan bisa bikin semua gitu ya. Konten lo keren sih.
kalau misalnya untuk Mas Bin sendiri nih kira-kira ya, kalau kira-kira kedepannya nih untuk apa namanya channelnya Mas Bin mau seperti apa nih? Channelnya Mas Bin mau untuk mengedukasi yang suka-suka fotografi. Karena gue bidangnya foto, jadi gue ya mengedukasi bidang fotografi. Terus caranya gimana sih guys kalau dengan kamera seadanya tapi lo bisa menghasilkan duit yang temen lo pakai kamera yang profesional gitu. Itu balik lagi dari segi pengalaman sih sebenarnya. Makanya di sini ntar nanti gue bakal bocorin semuanya. Yes. Oke, nah berarti gue tadi udah dengerin ya kalian ya. Jadi gue nungguin banget sebenarnya momen-momen nih Mas Bin sebenarnya bikin channel ini tuh kayak fotografi gitu. Jadi gue sebenarnya juga nungguin itu karena gue pribadi tuh pengen tahu banget Mas Bin. Contoh kayak misalnya di channel gue kan gue masih belum ada sound kayak begini, fungsinya apa. Terus kalau gue mau foto satu objek atau enggak gue mau foto beberapa project gue kan juga harus bagus nih gitu kan. Jadi gue nunggu banget nih Mas Bin itu ngasih tutorial gitu. Sedangkan nih kalau kalian tahu nih Mas Bin ini bener-bener foto-fotonya untuk brand-brand yang komersil semua loh kayak gitu, brand-brandnya yang besar-besar semua. Jadi kalian juga harus bisa lihat nih nanti brand apa aja sih yang biasanya di tag sama Mas Bin kayak gitu ya Mas Bin ya. Bisa kali ya nanti dikasih bocorannya ya kayak gitu, tips and triknya gitu ya. Jadi gue pengen buat gini Po, gue pengen buat kayak lo menghasilkan foto bagus itu. Kalau lo cuman punya alatnya standar tapi lo mau buat foto bagus dan bisa untuk dijual, bisa dilempar ke orang itu ada caranya. Itu dari pengalaman sih sebenarnya. Makanya ini gue mau bocorin. Jadi lo punya kamera standar tapi hasilnya mau bagus, terus mau ngelebihin temen lo yang punya kamera profesional. Wah, gila itu sih. Menarik banget sih. Nanti gue kasih bocornya kayak gimana. Itu benar-benar buat komersil. Apalagi kayak misalnya sekarang kalau kalian yang punya online shop mungkin membantu banget tuh Mas Bin. Sangat gitu. Membantu. Jadi nggak usah kayak gue nggak punya alat nih, gue nggak punya ini bla bla bla. Nggak masalah kalau emang lo ada niat sih. Oke. Jadi kalian stay tune terus ya di channelnya Mas Bin. Nantinya akan ada update-update seperti itu ya, sampai nantinya kalian bisa terbantu lah dengan adanya channel Mas Bin ini. Semoga you guys bisa ngebantu lah. Gue bisa ngebantu. Kan gue salah ngomong terus nih guys. Nah, mungkin juga kalau misalnya Mas Bin bisa ngebantu, kalian juga mungkin bisa ngasih project juga. Mungkin kalau misalnya kalian keterbatasan gitu ya. Gue nggak tutup kemungkinan kok. Gue dari video gue juga walaupun nggak banyak menghasilkan dari YouTube, tapi menghasilkan dari beberapa project dari setelah gue upload dari YouTube Mas Bin gitu. Itu menerima nggak kira-kira Mas Bin? Menerima banget. Itu poin kerennya sih di situ sih, Po. Gitu ya. Poin kerennya di situ sih, Po. Oke, berarti yang tadi angka-angka yang kita jelasin tadi kita bukan ria ya, bukan ria. Mas Bin ya? Bukan. Kita bukannya ria, kita cuman ya mau ngasih tahu aja totalnya yang kita dapat berapa biar membangun. Benar nggak sih, Po? Betul. Jadi buat inspirasi aja sih buat kalian. Bukannya efek lockdown itu bukannya kalian berdiam diri sih menurut gua. Jadi ya gue juga sebenarnya tetap di rumah aja sebenarnya, nggak kemana-mana. Tapi kan untuk masalah desain dan lain-lain kan itu bisa ngirimnya udah bisa internet semua ya. Udah bisa, udah canggih. Jadi nggak ada alasan lo keterbatasan ini gue ini semuanya bisa. Betul. Bisa on-call, bisa ya semuanya bisa lah. Apa sih nggak bisa sekarang gitu? Sekarang mah udah semua bisa. Makanya gue juga agak kaget. Olahraga aja bisa online guys. Benar banget. DJ pun banyak yang online ya sekarang. Gitu. Jadi tinggal tuang aja di rumah, asik sendiri ya kan, gitu. Gue bikin konten ini sih gue sebenarnya gue. Kayak tetap di studio ini, tapi kita kayak ngeracik minuman. Lu kan jago tuh. Saya bisa. Mungkin kayaknya panggil semua pasukan kita. Wah, iya benar. Biar lebih pecah ya nggak sih? Studio atas. Bisa. Soalnya kita tuh kalau misalnya seru-seruan lah ya, seru-seruan bareng kita lah ya, gitu. Seru-seruan bareng Mas Bin and Tito APR. Ya, jadi gitu aja mungkin di video kali ini Mas Bin ya. Iya, kalau gitu ya kita ada part 2 ya ntar ya. Iya, kita mungkin ada part 2. Nanti mungkin lebih di spesifiknya nanti
kita tunggu aja ya. Tunggu aja videonya. pokoknya guys. Kita nggak mau bocorin dulu Kita nih. nggak mau bocorin dulu. Oke. Yowes guys, gua Mas Bin, Gue Tito APR. kita pamit. Dadah. Bye.